Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momongan anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya kedatangan handphone Samsung Mbah 1272 dengan kasus dicas itu tidak bisa dicas Mbah, masuk dalam kondisi mati total Mbah ya, tapi ini tidak mati total, kerusakan di konektor cas Mbah ya. Cuma yang jadi masalah begini Mbah, yang jadi masalah ini saya ukur baterainya kosong Mbak ya. Di video sebelumnya kayaknya pernah Mbak ya, untuk 1272 kasus cas kayaknya pernah Mbak ya. Di sini kenapa saya upload di sini, barangkali ada yang mau melihat isi dalaman dari si handphone ini Mbak ya, apakah sama. Jadi buat sahabat dan mbak semua hati-hati kalau beli handphone Samsung 1272 ini. Video sekaligus memberitahukan atau menginfokan kalau beli handphone Samsung 1272 hati-hati, jangan sampai salah beli ya, karena ada versi Cinanya yang mana di sini untuk apabila mengalami kerusakan layar itu nanti susah untuk menanganinya Mbak ya, karena spare partnya susah. Oke Mbak, kita buka terlebih dahulu ya untuk handphonenya Mbak ya. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan mbak-mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe Mbak, jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like, cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan, dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Oke Mbak, kita sudah buka untuk tutup belakang, bisa dilihat Mbak ya, hampir sama untuk mesinnya tapi berbeda Mbak. Oke Mbak, kita buka dulu untuk tombolnya, karena nanti sewaktu dibuka di blower Mbak ya, takutnya nanti rusak. Ini kasusnya agak aneh Mbak, sebenarnya ini penanganannya ini tidak tahu kenapa ya, tapi memang sedikit aneh begitu kasusnya ini. Oke Mbak, dimana keanehannya Mbak, simak videonya Mbak. Jadi mungkin nanti teman atau sobat mau mengganti konektor cas, dicas kok ampernya kecil atau bagaimana, simak videonya Mbak. Oke, kita buka dulu untuk konektornya. Seperti biasa saya Mbak menggunakan alat khusus untuk melepas ya, tapi kayaknya ada Mbak ya, di pasaran sudah ada ya, tapi saya membuat sendiri Mbak, lebih kuat. Di sini saya tidak ada yang sama Mbak, setelah mencari stok rupanya tidak ada yang sama, terpaksa saya akali seperti biasa Mbak ya, saya akali. Kita cari slugnya untuk mengakali, kita bersihkan soket-soket di pinggirnya supaya nanti sewaktu proses pemasangan itu apa Mbak ya, sewaktu nanti proses pemasangan mudah menempel, jadi kita bersihkan juga sirip-siripnya.
Setelah itu kita coba pasang Mbak, kita lumuri fluk di bagian dalam supaya apa, supaya nanti waktu proses pemasangan itu tidak leleh atau rusak Mbak ya. Yang di dalam itu, karena yang di dalam itu bukan besi Mbak ya, mudah leleh. Oke Mbak, kita pasang terlebih dahulu. Masih mencari selaknya Mbak. Mohon maaf Mbak, untuk mengurangi durasi sekali lagi mohon maaf untuk videonya sedikit saya percepat Mbak ya. Kita pasang pelan-pelan Mbak. Tidak boleh juga terlalu lama Mbak ya, itu di sebelahnya itu ada IC signal, tidak bisa kita memblower prosesnya terlalu lama. Tapi sini kok kayaknya susah saya blower Mbak. Setelah dirasa melengket, kita tambahkan di kanan kiri untuk pegangan Mbak ya, supaya lebih kuat nanti waktu dicabut pasang itu tidak mudah rusak Mbak ya. Kita tambahkan pegangan dengan menambahkan timah, dengan harapan nanti tambah kuat untuk pegangannya Mbak. Boleh juga diperbanyak supaya tidak mudah lepas, karena kalau lepas bisa dikomplain kita Mbak ya. Di bagian sini saya perkuat lagi Mbak, saya kerok di kanan kiri, saya kerok, dan dengan tujuan untuk menambah pegangannya Mbak, supaya tambah kuat. Saya ukur dulu itu jalur ground atau bukan Mbak. Oh, jalur ground Mbak ya, jalur ground juga itu kayak. Ya beginilah Mbak, mungkin kasusnya tidak apa ya, mungkin sepele atau bagaimana, wong cuman konektor cas saja kok videonya di share ya. Barangkali ada manfaatnya Mbak, kira-kira seperti itu ya. Mungkin ini bayarannya tidak seberapa Mbak ya, tapi kita tidak boleh menolak rezeki Mbak ya. Mau banyak mau sedikit kita harus terima dan kita harus kerjakan, kira-kira seperti itu Mbak. Setelah itu kita cek Mbak apakah short di jalur negatif dan positifnya, apakah short, tidak short Mbak ya. Tapi di sini agak aneh Mbak, di sini agak aneh untuk hambatannya. Saya bersihkan dahulu Mbak, karena ada sisa-sisa fluk ya di dalam itu. Kita bersihkan dahulu. Kalau melihat dari nilai hambatan yang ada itu, ampernya kecil sekali Mbak yang masuk Mbak, kalau melihat dari nilai hambatannya Mbak ya. Di sini saya agak merasa apa Mbak ya, merasa aneh begitu loh, atau ada masalah di IC cas atau bagaimana begitu, karena hambatannya pun kecil. Satu itu, kedua saya cek arus yang menuju ke konektor itu apa Mbak ya, kecil sekali loh, itu cuma 1,9 volt itu. Ini kan kasus yang aneh gitu loh Mbak. Sebenarnya saya mau cari tahu untuk kasusnya ini, atau kok cuma jadi masalah jangan-jangan memang begini untuk handphone ini, kira-kira seperti itu Mbak.
Atau memang seperti ini atau memang bagaimana begitu loh Mbak. Agak aneh, bisa dilihat di alat tes saya Mbak, bisa dilihat di alat tes saya. Itu aneh. Di sini untuk mempercepat Mbak, saya coba suntik dulu sedikit Mbak ya, harus saya suntik dulu arus. Sebenarnya sudah bisa masuk, tapi kan kecil sekali tuh Mbak ampere yang masuk. Di sini saya suntik dulu sedikit saja, saya suntik arus 4,5 volt. Tidak lama untuk saya suntiknya ya, yang penting supaya sebenarnya tidak disuntik pun bisa Mbak, tapi prosesnya lama dan nanti video terlalu lama Mbak ya. Di sini saya suntik saja dulu, yang jelas kalau nambahnya sudah nambah Mbak, tapi cuma sedikit. Di sini sebenarnya saya mau akali pakai dioda supaya pengecasannya itu cepat Mbak, tapi saya tidak pakai cara itu dulu. Kita cek ukur baterainya 3,2 Mbak ya, 3,2 untuk baterainya. Aneh, ini di sini sedikit aneh, cuman kalau memang tidak pada umumnya begitu loh Mbak, tapi anehnya masuk begitu loh Mbak. Nah, bisa dilihat Mbak, itu ampernya kecil sekali yang masuk, ampernya kecil sekali tapi masuk Mbak. Indikator masuk ada, tapi ampernya itu kecil. Yang jelas ini kesimpulan saya, handphone ini ngecas, handphone ini tetap ngecas, tapi mungkin proses ngecasnya agak lama. Dan saya menyimpulkan jangan-jangan memang seperti ini begitu loh. Di sini ada nilai positifnya, ada nilai negatifnya Mbak. Bagaimana nilai positif dan nilai negatif itu Mbak? Kalau proses begini, kondisi baterai itu kalau dicas lama Mbak, tapi untuk segi keawetan baterai ini bisa lama karena ngecasnya itu masuknya ampernya dari apa ya, ampernya itu kecil untuk masuknya. Ini baterai pada saat kita ngecas ampernya kecil, itu sama dengan aki juga Mbak. Kalau terlalu besar ampere masuk itu apalagi berlebihan itu mengurangi umur baterai Mbak ya, atau aki Mbak ya. Tapi kalau ampernya masuknya kecil dan pelan-pelan itu bisa memperpanjang umur baterai, tapi ya jeleknya kalau ngecas lama Mbak. Kira-kira seperti itu, ampernya masuk tapi kecil Mbak. Nah, kan aneh Mbak ya. Dinyalakan, kita cas, ada Mbak, indikatornya ada ini ya. Ini dicas, dibiarkan, kita cek ukur lagi, nambah, baterainya nambah, berarti kesimpulannya handphone ini ngecas Mbak ya. Kita nanti coba cas, kita biarkan yang lama Mbak ya, tapi ini kita tutup terlebih dahulu, nanti kita cas, kita biarkan lama Mbak, apakah bisa penuh atau tidak, kira-kira seperti itu Mbak. Kita tutup Mbak ya, kita cas, kita biarkan lama. Oke Mbak, singkat cerita handphone ini saya tidak tambah untuk ampere yang masuk ya, tidak saya akali dengan dioda atau apapun, saya biarkan begini saja karena handphone ngecas dan bisa bertambah Mbak ya. Oke Mbak, kayaknya untuk tips kali ini sampai di sini dulu ya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan ya buat sahabat dan Mbak semua. Jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak, dan khusus sahabat dan saudariku yang lagi monitor, khususnya yang muslim ya, sekedar mengingatkan saja, berbanyak sholawat dan perbaiki sholat. Akhir kata, kiru salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity. Sip Mbak, aman ya. Mudah-mudahan tidak di sana, tidak yang di sini. Semua selalu diberi kemudahan. Amin amin ya robbal alamin.